Apa kabar semuanya? Ayo kita mengenal coaching. Pengertian. Komunikasi coaching. Proses interaksi antara coach dan klien untuk meningkatkan keterampilan komunikasi guna mencapai tujuan hidup dan karir. Sebelum melakukan komunikasi coaching, terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain. 1. Penyusunan tujuan, tentukan tujuan coaching yang ingin dicapai. Jelaskan apa yang ingin Anda sampaikan dan hasil yang diharapkan dari sesi coaching. 2. Menyusun rencana coaching, rencanakan bagaimana sesi coaching akan dilakukan. Buat agenda atau daftar topik yang akan dibahas selama coaching. Sertakan juga metode atau pendekatan yang akan digunakan. 3. Persiapan materi, kumpulkan dan persiapkan bahan serta materi yang relevan untuk sesi coaching. Hal ini dapat mencakup riset, studi kasus, artikel, atau presentasi yang akan digunakan dalam coaching. 4. Memperoleh pemahaman yang cukup, pastikan Anda memiliki pemahaman yang cukup tentang subjek yang akan di-coach. Pelajari dengan matang topik yang akan dibahas, termasuk tren terkini, penelitian, atau praktik terbaik dalam bidang tersebut. 5. Mengenal peserta coaching, lakukan riset atau tahap pengenalan terhadap peserta coaching. Pelajari latar belakang mereka, pengalaman, kebutuhan, dan tujuan individu dalam sesi coaching. 6. Membangun hubungan baik, jalin hubungan dan kepercayaan yang baik dengan peserta coaching sebelum sesi dimulai. Bina ikatan dan komunikasi yang positif untuk mencapai lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan. 7. Mengatur lingkungan coaching, pastikan tempat dan waktu coaching cocok untuk sesi coaching. Usahakan lingkungan yang tenang, bebas dari gangguan, dan nyaman agar peserta dapat fokus dan terlibat sepenuhnya dalam sesi. 8. Mengkomunikasikan harapan, jelaskan harapan dan ekspektasi Anda kepada peserta coaching sebelum memulai sesi. Sampaikan komitmen terhadap pertumbuhan mereka dan pentingnya keterlibatan aktif mereka dalam proses coaching. 9. Membangun keterbukaan, ciptakan ruang yang aman dan terbuka untuk dialog dan berbagi. Dorong peserta untuk berbicara secara jujur dan terbuka, serta mendengarkan dengan penuh perhatian. 10. Menjaga aspek psikologis, periksa kondisi dan kesiapan psikologis Anda sendiri sebelum coaching. Pastikan bahwa Anda memiliki energi, fokus, dan perasaan yang baik untuk memberikan dukungan terbaik kepada peserta coaching. Inilah coach kita pada demonstrasi kali ini, yaitu Ibu Eni Susmiati, di mana beliau akan memberikan sebuah masalah yang nantinya akan dilakukan coaching bersama coach. Beliau bertugas sebagai kepala perpustakaan. Berikutnya adalah Ibu Nur Afifah Sakti Indahwati. Di sini beliau berperan sebagai coach. Beliau adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Modung. Selamat menyaksikan kegiatan coaching yang diperankan oleh coach Ibu Nur Afifah Sakti Indahwati dan sebagai coach adalah Ibu Eni Susmiati dan saya Taufik Albar sebagai observer. Selamat menyaksikan. Bisa Bu? Ya Bu. Apa? Sampai ada waktu enggak? Insya Allah ada Bu. Oh Bu. Ada waktu sampai ada. Kalau apa? Perpustakaan tuh. Gimana sekarang tuh? Perpustakaan tuh banyak yang demikian raya gitu nyaraknya. Bukunya itu banyak yang beredaran bukunya. Terus Iya. Ibu ini nyatanya mau komunikasi sama saya gitu tah? Mau ngobrol-ngobrol. Iya, kalau sampean punya solusinya gimana itu? Kasihan tuh buku. Kalau begitu bagaimana kalau kita ke ruangan Bapak Kepala Sekolah aja Bu? Biar Iya, lebih iya. enak ngobrolnya. Monggo Ayo. Ibu. Mau kemana Bu? Mau ngobrol dulu Bu ke ruangan Kepala Sekolah. Oh.
Bapak Ibu, guru penggerak se-Indonesia, kali ini saya akan memantau sebuah atau mengobservasi sebuah kegiatan coaching antara dua rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sakti Indah dengan Ibu Eni Susmiati. Berikut kegiatan coachingnya. Yang pertama di sini beliau Ibu Sakti bertugas sebagai coach dan Ibu Eni sebagai coaching dengan sedikit masalah yang ada di Ibu Eni, yaitu kasus yang akan kita selesaikan. Bu Eni sebagai seorang guru yang bertugas sebagai kepala perpustakaan mempunyai keinginan untuk memajukan perpustakaannya. Salah satunya dengan melengkapi fasilitas perpustakaannya, seperti pengadaan rak-rak buku untuk mengganti rak buku yang besar. Beliau berharap buku-buku yang ada di perpustakaan aman dari rayap atau air saat hujan ketika ada yang bocor. Dan yang terpenting, Bu Eni mempunyai keinginan agar buku-buku tersebut bisa disimpan secara teratur sesuai dengan katalog yang ada di perpustakaan. Berikut penyajian coaching antara Ibu Sakti Indah dengan Ibu Eni Susmiati. Silakan Ibu. Ini Bu, kemarin kan itu kita corona itu sekolahan 2 tahun libur. Kan libur belajar di rumah dengan terus itu perpustakaannya jarang kita kunjungi, jarang kita bersihkan, terus jarang kita ada anak masuk ke sana. Akhirnya 2 tahun itu rayapnya yang baca. Yang baca ya sudah, dari rak-raknya habis raknya, bukunya juga termakan. Mungkin ada sekitar berapa buku itu, ratusan buku, dan rak 2 rak itu habis dimakan raya. Makanya buku itu sudah bukunya bagus dimakan raya. Terus raknya kan rak kayu ya, rak kayu bukan jagung, kayu triplek. Kan nggak tahan lama sama air itu. Nah itu saya pingin gini, raknya pingin kayak di perpustakaan kota-kota dari besi itu. Itu enak. Nggak tahu ini gimana ini. Berarti ini Ibu komunikasi dengan saya mau mengobrolkan tentang bagaimana sih mengatasi hal-hal yang dialami di ruangan perpustakaan itu Bu, terutama buku tersebut. Nah, Ya keamanan bukunya itu. sejauh ini langkah apa yang sudah dilakukan oleh Bu Eni untuk mengatasi sebelum sharing ke pihak sekolah waktu itu? Langkahnya ya saya bersihkan dulu rayapnya. Saya amankan bukunya, mana yang buku layak dibaca dan buku yang harus dibuang karena sudah nggak layak. Setelah saya amankan tempatnya, terus tempatnya saya kasih ke meja-meja sesuai yang nggak dipakai itu. Kemudian saya sudah usul kepala sekolah, pihak sekolah, ini buku kalau dibiarin kayak gini terus habis kita koleksinya. Nah, bagaimana kalau sekolah saya minta untuk memberikan rak lemari dari besi, dan di kota kan Pak lemari dari besi, jadi rayapnya itu nggak makan, nggak jalan. Selama ini sih kepala sekolah saya sudah berbincang, masih nunggu ada dana. Ya, kita juga nggak bisa gerak kalau tanpa ada dana. Berarti langkah yang sudah Ibu laksanakan, dibersihkan dulu, diamankan buku-bukunya Ibu. Kemudian langkah yang selanjutnya sudah mengkomunikasikan dengan pihak sekolah, tetapi belum ditembusi seperti itu Bu. Ya bukan ditembusi, ini laksanakan. Kalau ditembusi sudah saya tembusi, berkali-kali tembus, tapi nggak bocor. Iya Bu, ya. Dananya belum bocor gitu. Kemudian untuk menunggu dananya itu bocor, apa yang Ibu laksanakan atau
lakukan untuk mengatasi saat ini sementara waktu sambil menunggu aliran dananya terkucur itu tadi Bu? Sementara ya perpus tetap dibuka untuk siswa yang baca, silakan taruh di tempatnya, jangan keleleran di bawah karena di bawah itu tempatnya layak. Kalau ada hujan berembes itu air ke lantai, jadi harus kita bersihkan terusnya, terus bukunya ditata rapi, dicek per minggu apakah ada yang jalan-jalan layarnya. Kalau ada yang jalan-jalan saya semprot sama baygon, mati itu kayak. Jadi solusinya disemprot ya Bu, dibersihkan layaknya ya. Kemudian dari sini saya bisa tahu Ibu sudah bisa mengidentifikasi apa yang harus dilakukan terhadap masalah-masalah yang Bu Eni hadapi dari perpustakaan. Yang pertama dibersihkan, diamankan buku-bukunya. Yang sudah sangat rusak bukunya dibuang, yang bukunya masih bisa untuk dibaca Ibu taruh di tempat yang lebih rapi. Untuk sementara ini di atas meja siswa Ibu yang nggak terpakai. Kemudian juga sudah diusulkan ke pihak sekolah, tetapi sejauh ini pihak sekolah belum memberikan respon yang terlalu signifikan Ibu, yang lebih signifikan lagi terutama dalam dana. Terus untuk menghadapi si bangsa rakyat tadi Ibu menyemprotkan baygon gitu Ibu. Ya, tapi baygon itu bertahannya nggak sampai 1 bulan, 2 bulan, nggak sampai itu 1 minggu itu jalan lagi rayapnya. Kan ada telurnya itu, netes lagi, rayap lagi, habis tuh. Oh gitu Ibu. Nah sejauh ini harapan Ibu sebenarnya sambil menunggu pihak sekolah merespon apa yang Ibu inginkan, harapan Ibu apa? Ya, harapannya itu segera direalisasi. Wah, itu satu-satunya jalan kalau raknya sudah ada kan rapi, terus buku gak ini ada tempatnya, gak berserakan, aman gitu. Untuk rencananya Bu, sejauh ini rencana pasti Bu Eni kan punya bayangan nanti bagaimana kalau belum direalisasikan dananya oleh sekolah, dan nanti kalau bagaimana dana itu sudah terrealisasi. Tentunya di sini Ibu bisa menyampaikan bahwa bagaimana kalau dana itu masih cukup lama Bu terrealisasinya nanti. Ya kalau masih lama ya mau gimana, ya laksanakan tugas sesuai dengan SK yang ada. Kemudian kalau dana itu sudah terrealisasi nanti dari pihak sekolah, apa yang akan Ibu lakukan terhadap perpustakaan itu nanti dalam perbaikannya? Ya kalau dananya ada otomatis sudah terrealisasi. Ya bukunya saya tata lagi sesuai dengan labelnya, katalognya, nomornya. Jadi anak-anak tinggal ngambilnya enak, enak. Kalau ke perpustakaan kan lebih enak tertata, juga ribet cari-cari. Buku ini di mana, buku ini di mana. Ini yang tambah bingung, yang suruh jawab satu persatu anak-anak. Kalau sudah ada di raknya kan anak cari sendiri. Ya sudah cari di rak itu, kalau ada ya ambil, kalau nggak ada ya nanti mungkin dipinjam temennya. Apakah ada lagi Bu masalah selain keberadaan lemari rak besi itu, mungkin ada yang Ibu ingin komunikasikan lagi? Dan selama ini cuma raknya kenal. Koleksinya ya seperti itu saja. Kita nggak bisa mengadakan koleksi terlalu banyak. Soalnya minat baca anak kan juga dipengaruhi dengan HP. Jarang anak-anak ke perpus untuk baca, jarang. Kecuali ada tugas baru, geruduk. Iya Bu, dari sini saya bisa tahu setelah kita komunikasi sudah ada aksi-aksi, beberapa aksi-aksi yang Ibu laksanakan, dan aksi-aksi itu juga Ibu implementasikan dengan nyata. Nah, kedepannya nih Bu, yang paling dekat saja dalam jangka waktu yang dekat ini, aksi nyata apa yang akan Ibu laksanakan atau Ibu kerjakan? Hasilnya itu saya bersihkan rayapnya. Saya lihat rayap itu masih jalan lagi pada. Kalau jalan lagi ya disemprot lagi, jalan lagi semprot lagi.
sampai habis berapa liter itu Ibu. Berarti aksi nyatanya dalam jangka waktu yang dekat-dekat ini mengontrol keberadaan rakyat tersebut ya Bu, Iya. dengan memberikan sebuah support dan tetap melakukan pengawasan pada buku-buku yang bisa dibaca oleh murid. Oh iya ya Bu. Dari sini Ibu apa yang merasakan setelah kegalauan terhadap keberadaan lemari rak besi, hal-hal yang tadi dialami selama di perpus, ternyata Ibu merasakan sesuatu nggak? Mungkin lega atau ternyata saya bisa menjawab sendiri unek-unek saya ini solusinya ternyata datang dari diri saya sendiri. Merasakan nggak Bu perbedaannya? Ya kita ya sebagai apa ya manusia harus bisa lebih baik lah gitu. Terus kalau sudah ini ya kita nggak usah terfokus nunggu ini enggak. Kalau nunggu ya habis semua itu buku. Ya, kita nggak harus kreatif gimana caranya biar buku selamat, biar buku itu bisa dibaca siswa. Kalau kita beli ya juga uang, jadi buku yang ada aja kita rawat. Dari komunikasi kita ini saya melihat bahwa Bu Eni itu apapun yang terjadi di dalam perpustakaan itu Ibu tetap memegang tanggung jawabnya Ibu dengan penuh semangat tanpa mikir yang bermacam-macam, yang penting demi perpustakaan. Itu yang saya lihat dari komunikasi kita kali ini. Ibu merasa nggak? Nikmati aja. Ya itu tugas ya, nikmati, syukuri sudah. Enjoy aja. Berarti alhamdulillah Ibu menikmati dengan tanggung jawab yang Ibu emban sejauh ini, Ibu. Nanti tetap semangat. Ada lagi Bu yang menjadi kegalauan nanti Ibu mungkin? Ini sepertinya nggak ada. Cuma penanganannya yang paling urgent ya itu raknya aja. Siapkan biar bisa kita awasi itu keberadaan rakyat. Ya semoga unek-unek Ibu, harapan Ibu bisa segera terrealisasi ya Bu, tentunya dengan dukungan dari semua pihak di sekolah kita. Dan nampaknya sekarang udah bel masuk untuk pelajaran berikutnya Bu, termasuk saya juga mau jam ngajar. Jadi mungkin kita komunikasi lain kali bersama dengan Bu Eni lagi. Semoga komunikasi kita ini bisa memberikan Bu Eni merasa lega, bisa cerita, mengkomunikasikan teman-teman apa tentang perpustakaan tadi Ibu. Ibu kita kembali ke kelas mengajar jam berikutnya. Mari Bu. Masih Kegiatan coaching yang barusan sudah kita amati, kita nikmati bersama, alhamdulillah sudah lancar. Bu Sakti sebagai coach dan Bu Eni sebagai coaching. Kita coba memberikan semacam refleksi kaitan dengan alur dari coaching tersebut. Alhamdulillah yang pertama alur tujuan, menyampaikan tujuan. Alhamdulillah Bu Sakti sebagai coach mampu menggali terkait harapan atau tujuan yang diinginkan oleh seorang coach, yaitu Ibu Eni terkait permasalahan di perpustakaannya. Bu Sakti melalui pertanyaan yang kreatif dan produktif mampu menggali itu semua sehingga Bu Eni sebagai coach bisa memunculkan tujuan beliau adalah bagaimana kemajuan perpustakaan ke depan. Yang kedua, alur identifikasi. Di sini nampak sekali melalui satu pertanyaan tadi, apa yang Ibu temukan selama Ibu berada mengurus perpustakaan kaitan dengan permasalahan Ibu. Ternyata Bu Eni menceritakan secara detail, mengidentifikasi permasalahannya, mulai dari ketika buku itu sudah tidak bersifat rapi, pasca pandemi, pasca adanya corona, dimakan raya, itu semua sudah disampaikan oleh Ibu Eni sebagai kunci ke coachnya, ke Ibu Sakti. Sehingga ketika berlanjut ke rencana aksi, Bu Sakti memberikan pertanyaan lanjutan, sehingga di situ nampak Ibu Eni terpantik untuk mengeksplorasi tidak hanya solusi itu dalam bentuk pengadaan rak. Antisipasi terdekat dari beliau itu adalah Bu Eni juga melihat
atau mengecek rayap-rayap yang ada di perpustakaan dengan harapan rayap itu tidak sampai ke buku, sehingga selama menunggu terrealisasi bantuan dari pihak sekolah secara langsung, ini sudah berusaha misalnya tadi memberikan semprotan baygon, kemudian mengecek katanya biar rayap itu tidak sampai ke buku, tidak menaruh buku tersebut di tempat yang aman. Itulah bagian dari rencana aksi beliau. Dan yang terakhir, tanggung jawab Bu Sakti sampai menanyakan bagaimana realisasi atau aksi nyata terdekat dari Bu Eni. Di situ nampak sekali Bu Eni sambil lalu menunggu dana dari pihak sekolah, Ibu Eni sudah punya upaya melakukan aksi terdekat, yaitu mengamankan buku di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh rayap. Dan sebelum muncul rayap, Bu Eni sudah melaksanakan komitmen tersebut, yaitu tadi salah satunya menyemprot. Overall sudah bagus dari seluruh tahapan-tahapan alur ceritanya. Yang terakhir ketika ditanya perasaan, Bu Eni sudah merasakan ya kita menikmati aja tugas kita atau tanggung jawab kita untuk mengemban amanah, kita menjaga perpus sebagai bagian dari kita melayani siswa-siswi kaitan dengan budaya literasi di sekolah kita. Terima kasih saya sampaikan kepada Coach Ibu Indah Sakti dengan coachingnya Ibu Eni Susmiati. Semoga praktek coaching kedepannya bisa menjadi budaya untuk melakukan semacam pembinaan atau supervisi baik sesama rekan sejawat maupun kepala sekolah ke rekan sejawat, maupun yang lebih atas lagi ke pengawas ke rekan-rekan guru, juga guru kepada murid-muridnya, sehingga paradigma coaching sudah ada dan membudaya di sekolah kita ini. Terima kasih ibu-ibu, semoga kedepannya praktek baik ini akan berlanjut. Observasi dari pihak coaching terlebih dahulu, apa yang membuat Ibu Eni tadi bisa explore menjawab semua pertanyaan dari coach dari Ibu Sakti? Ya, karena itu sudah dilaksanakan, sudah dijadikan kegiatan sehari-hari, jadi nggak usah mikir lagi kayak plastik terus, nggak usah ribet-ribet lagi apa yang mau Iya, berarti ini kuncinya Bu, seperti Gus Dur ini, ceplos-ceplos langsung mengarah. Tapi beliau ke depan berkeinginan agar lebih sempurna lagi. Tapi beliau sudah punya beberapa solusi. Dan yang menemukan adalah Ibu Eni sendiri ketika Ibu Sakti menanyakan itu. Terus ini mungkin komen sedikit dari Ibu Sakti sebagai coach pada coaching hari ini, gimana Ibu? Terhadap Bu Eni? Iya, terhadap barusan. Ya, alhamdulillah ternyata sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sebagai coach hanya sebatas memberikan pertanyaan pemantik-pemantik, dan sesuai pula dengan harapan saya dari pertanyaan pemantik tersebut, Bu Eni bisa mengungkapkan permasalahan yang dihadapi sekaligus memunculkan treatment apa yang harus dilakukan oleh beliau terhadap masalah-masalah yang dihadapi tersebut. Jadi intinya saya sebagai coach hanya memberikan atau menyampaikan pertanyaan pemantik saja, dan masalah itu muncul, treatment muncul itu langsung dari Bu Eni-nya sebagai coachnya. Jadi sesuai Pak dengan tujuan alur. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan kita hari ini, sudah lengkap plus dengan respon atau refleksi kita karena dengan masalah coaching. Mungkin ke depan gantian ini Bu Eni jadi coachnya ini, ya Bu Sakti jadi coachnya. Harapannya seperti itu, Pak. Oke, bahasa mikro panjang kita sudah punya potensi menyelesaikan itu. Cuma karena manusia sebagai makhluk sosial butuh semacam partner untuk berkomunikasi. Terima kasih.